Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Miss Rape bersama dengan Nur Syahifah dan Nur Fadila. Di sini kami akan berdialog mengenai filosofi rumah adat Bugis untuk pemenuhan tugas mata kuliah pengetahuan budaya Bugis. Nah, adapun keunikan yang dimiliki oleh rumah adat Bugis, yang pertama bentuk atap. Sebagian besar rumah panggung memiliki bentuk atap yang hampir sama, yaitu seperti pelana kuda. Namun hal ini juga menjadi salah satu keunikan yang dimiliki oleh rumah adat Bugis pada khususnya. Bentuknya keseluruhan serupa dengan limas. Yang kedua, tahan gempa. Strukturnya yang didominasi oleh kayu, serta tambahan penyangga yang berasal dari kayu hitam khusus sehingga ketahanannya juga tidak diragukan lagi. Yang ketiga, tidak menggunakan paku. Sebagai salah satu bangunan dengan arsitektur kokoh dan digadang-gadang tahan gempa, rumah adat ini ternyata tidak menggunakan satupun paku sebagai pengikat. Yang keempat, penggunaan ornamen hias untuk menunjukkan status pemiliknya. Fakta bahwa bentuk dan jenis rumah adat Bugis dibuat berdasarkan status sosial dari pemiliknya yang tinggal di dalamnya juga terlihat jelas pada ornamen hiasnya. Pemilihannya juga dilakukan dengan menggunakan banyak pertimbangan sebelumnya. Yang kelima, memiliki susunan timbasilla. Pertama, timbasilla lantak memiliki bentuk susunan 5 lapis, di mana gambaran ini menjadi salah satu simbol sebuah istana raja. Sedangkan yang kedua yaitu lambasilla latapa, maksudnya memiliki 4 susunan yang biasanya dimiliki keluarga bangsawan. Yang ketiga, timbasilla latak telu, yang berarti 3 susunan sebagai simbol keturunan Karaeng. Yang keenam, mengarah ke matahari terbenam atau kiblat. Pengaruh Islam yang sangat dijunjung tinggi oleh orang Bugis sudah menyatu dalam aspek-aspek sosial serta kehidupan sehari-harinya. Orientasi ini banyak terlihat pada bangunan rumah tinggal yang ada di Bugis, termasuk Saroraja dan juga Bola. Walaupun tidak semua mengarah ke kiblat secara persis, namun rata-rata menjadikannya sebagai suatu acuan utama. Nah, adapun tentang filosofi dan fakta mengenai rumah adat Bugis, mungkin Kak Nur Syahifah bisa menjelaskan. Nah, rumah Bugis terdiri dari 2 jenis, tergantung status sosial orang yang tinggal di rumah itu, yaitu rumah Sauraja atau Salasa untuk keturunan raja atau kaum bangsawan, sedangkan Bola untuk masyarakat biasa. Rumah Sauraja yang sangat nampak pada bangunan rumah ini yaitu dari luas atau panjang serta jumlah tiang yang dimilikinya. Tiang utama menjadi penyangganya memiliki diameter lebih besar dengan bentuk silinder terbuat dari material kayu hitam. Pemaknaan lain selain rumah tinggal juga bisa dikatakan sebagai istana. Selanjutnya rumah bola. Dari rumah bola yaitu terlihat dari siapa yang membuat dan menempatinya, di mana orang tersebut adalah bagian dari rakyat biasa. Bentuk ukurannya juga lebih kecil dari ruangan yang tidak banyak, sedangkan pada tiangnya menggunakan bentuk seperti segi empat dengan jumlah yang lebih sedikit. Nah, rumah adat Bugis sangat kaya akan filosofi. Tiap bagiannya punya makna tersendiri. Pada sisi boting langit merupakan bagian atap rumah yang diberi rongga. Ini adalah lambang perkawinan di atas langit yang dilakukan Wetan Riabeng, saudari kembar Saweri Gading yang merupakan permaisuri dari Remang Rilangi alias Hutotalangi atau Raja Pertama Gorontalo. Kemudian Alekawa adalah bagian tengah atau area pemilik rumah untuk tinggal. Bagian ini menggambarkan kondisi dari bumi pertiwi. Sisi Buriliu adalah bagian bawah atau kolong rumah sebagai tempat peliharaan hewan atau alat pertanian.
Area ini melambangkan dunia bawah tanah dan laut. Nah, baiklah, adapun bagian-bagian dari rumah adat Bugis yang akan disampaikan oleh Kak Nurfadillah. Baik, menurut yang saya baca, bagian-bagian rumah adat Bugis ada 3. 1. Aliri. Aliri merupakan salah satu bagian rumah adat Bugis yang berupa tiang utama. Penggunaannya difungsikan untuk menopang bagian dari bangunan rumah, serta atapnya agar kuat dan menyatu. Penempatannya akan dilakukan dengan menanamnya di atas tumpuan tanah. Namun saat ini posisinya ditempatkan hanya dengan menumpuknya di atas sebuah pondasi batu. Kedua, arateng dan ware. Arateng yang berarti penyangga lantai. Bentuk dari penampakannya yaitu seperti sebuah balok, berbentuk gepeng atau pipi. Keberadaannya difungsikan dalam menghubungkan sebuah panjang dan rangka bangunan rumah tersebut. Penempatannya dilakukan dengan memasang di bagian yang sudah dibuatkan lubang di bagian tiang berbentuk persegi. Sedangkan untuk ware sendiri secara fungsional memiliki fungsi yang sama dengan arateng. Namun penempatannya berbeda, yaitu di bagian tengah untuk menyangga loteng. Dilakukan dengan cara mengikatnya dengan penyangga lainnya dan tidak disisipkan di tiang. Ketiga, lotang risaliweng. Lotang risaliweng merupakan sebutan untuk bagian rumah yang letaknya berada di bagian dalam dan berlokasi tepat di depan rumah. Bagian ini biasanya dijadikan sebagai sebuah area untuk menjamu tamu yang datang berkunjung dan juga sebagai untuk tidur saat menginap. Sekian dari saya. Nah, baiklah, ternyata pada rumah adat Bugis tentunya memiliki banyak sekali fakta keunikan dan filosofi yang sangat banyak dan tentunya terdiri dari beberapa bagian yang terdapat arti tersendiri bagi orang-orang Bugis. Nah, sekian diskusi atau dialog dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.